Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delira Raswati, NIM 2201040063. Izin mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang sistem penilaian pembelajaran karya Dr. Sukiman, SAG, MPD. Yang pertama, definisi penilaian. Menurut Nuria 2014, penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan informasi untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai. Informasi itu dapat berupa pendapat guru, orang tua, kualitas buku, hasil penilaian, dan sikap siswa, di mana penilaian juga dilakukan tidak hanya untuk menilai hasil belajar, melainkan juga menilai proses belajar. Yang kedua, definisi evaluasi. Menurut Daniel L. Saltulbin and Anthony J. Sinfield 1985 secara singkat merumuskan evaluasi sebagai evaluation is the systematic assessment of the worth or merit of some object, atau evaluasi adalah penilaian sistematis tentang harga atau jasa beberapa objek. Dengan demikian, maka evaluasi antara lain merupakan kegiatan membandingkan tujuan dengan hasil dan juga merupakan studi yang mengkombinasikan penampilan dengan suatu nilai tertentu. Perbedaan penilaian dan evaluasi. Dapat disimpulkan bahwa istilah evaluasi dan penilaian memiliki perbedaan makna. Perbedaan ini bisa dilihat dari tiga aspek: tujuan pokok, fokus, dan penggunaannya. Dari segi tujuan pokok, penilaian bersifat formatif dengan tujuan untuk meningkatkan belajar. Sedangkan evaluasi lebih bersifat sumatif, yakni mengukur kualitas atau hasil final. Dari segi fokus, penilaian berpusat pada proses, dan dari penggunaannya, penilaian lebih diarahkan untuk fungsi diagnostik, sedangkan evaluasi diarahkan untuk memberikan keputusan. Definisi pengukuran. Menurut Suhasini Aripunto 1997, pengukuran adalah kegiatan mengukur, yakni membandingkan dengan kriteria atau ukuran tertentu. Dapat juga dikatakan pengukuran adalah proses pemberian angka kepada suatu atribut atau karakter tertentu yang dimiliki oleh orang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Sinurit dan Nasution 1997. Pengukuran dari segi caranya dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung yaitu proses pemberian angka atas suatu hal atau benda tertentu, dilakukan secara langsung dengan membandingkan sesuatu yang kita ukur dengan kriteria atau pembanding tertentu. Pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang dilakukan dengan jalan mengukur lewat indikator atau gejala-gejala yang menggambarkan sesuatu yang diukur. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ingin ditanyakan, silakan. Izin bertanya kepada Delia, jelaskan pentingnya sistem penilaian dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Nusifa dengan NIM 2201040044. Izin bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam melakukan evaluasi dalam pembelajaran? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fauzia Musfiro, NIM 2201040048. Saya ingin bertanya kepada Delia, bagaimana cara mengkolaborasikan penilaian yang bersifat formatif dan evaluasi yang bersifat sumatif dalam kurikulum agar keduanya saling mendukung untuk meningkatkan proses pembelajaran. Menjawab pertanyaan dari Penalosa. Jelaskan pentingnya sistem penilaian dalam proses pembelajaran. Sistem penilaian dalam proses pembelajaran sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, umpan balik.
Penilaian memberikan umpan balik kepada siswa mengenai pemahaman dan keterampilan yang telah mereka capai. Ini membantu mereka mengetahui area yang perlu diperbaiki. Yang kedua, motivasi. Sistem penilaian yang baik dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. Penghargaan atas pencapaian dapat meningkatkan semangat belajar. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran. Hasil penilaian membantu guru dalam merencanakan pengajaran yang lebih efektif, menyesuaikan metode dan materi berdasarkan kebutuhan siswa. Yang keempat, pengukuran kemajuan. Penilaian memungkinkan pengukuran kemajuan siswa dari waktu ke waktu sehingga dapat dilihat apakah mereka berkembang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kelima, akuntabilitas. Sistem penilaian juga berfungsi untuk memastikan bahwa pendidikan berlangsung secara efektif dan efisien, baik untuk siswa, guru, maupun institusi pendidikan. Secara keseluruhan, sistem penilaian merupakan alat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan hasil yang optimal bagi siswa. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Anandia Nursifa. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melakukan evaluasi pembelajaran? Beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan evaluasi pembelajaran antara lain: 1. Subjektivitas penilaian. Penilaian bisa dipengaruhi oleh pandangan pribadi guru yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam evaluasi. Yang kedua, keterbatasan waktu. Proses evaluasi sering memerlukan waktu yang signifikan, baik untuk menyusun soal maupun untuk menilai hasil. Yang ketiga, variasi metode evaluasi. Tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama, sehingga sulit untuk menemukan metode penilaian yang adil dan efektif untuk semua. Yang keempat, pengukuran kemampuan non-kognitif. Evaluasi seringkali fokus pada aspek kognitif, sementara kemampuan sosial dan emosional siswa sulit diukur secara objektif. Yang kelima, ketidaksesuaian dengan kurikulum. Terkadang soal atau metode penilaian tidak sepenuhnya mencerminkan materi yang diajarkan dalam kurikulum. Yang keenam, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan dalam hal fasilitas, materi, atau pelatihan bagi guru dapat menghambat proses evaluasi yang efektif. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang kreatif dan adaptif dalam merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzia. Bagaimana cara mengkolaborasikan penilaian bersifat formatif dan evaluasi yang bersifat sumatif dalam kurikulum agar keduanya saling mendukung untuk meningkatkan proses pembelajaran? Mengkolaborasikan penilaian formatif dan sumatif dalam kurikulum dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, integrasi dalam rencana pembelajaran. Desain rencana pembelajaran yang mencakup kedua jenis penilaian. Gunakan penilaian formatif untuk mengumpulkan umpan balik selama proses pembelajaran dan penilaian sumatif untuk mengevaluasi hasil akhir. Yang kedua, umpan balik berkelanjutan. Gunakan hasil dari penilaian formatif untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Ini membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan sebelum menghadapi penilaian sumatif. Yang ketiga, siklus penilaian. Terapkan siklus penilaian di mana hasil penilaian formatif digunakan untuk merancang ulang pembelajaran dan mempersiapkan siswa sebelum penilaian sumatif. Yang keempat, penyesuaian metode pengajaran. Berdasarkan hasil penilaian formatif sesuai metode pengajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa sebelum evaluasi sumatif. Yang kelima, refleksi siswa. Ajak siswa untuk melakukan refleksi setelah penilaian formatif sehingga mereka dapat merancang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki performa sebelum evaluasi sumatif. Yang keenam, penggunaan data penilaian. Analisis data dari kedua jenis penilaian untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat digunakan untuk meningkatkan kurikulum dan metode pengajaran. Yang terakhir, keterlibatan siswa. Libatkan siswa dalam proses penilaian dengan membahas kriteria penilaian sehingga mereka
bagaimana penilaian formatif dan sumatif saling melengkapi. Dengan pendekatan ini, penilaian formatif dan sumatif dapat saling mendukung untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, membantu siswa mencapai hasil yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak